Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Berikut merupakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci sukses, keberhasilan, pembelajaran bermakna. Saya Fitri Setianingsih, guru bahasa Inggris di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro Lampung. Negara Indonesia yang memiliki beragam perbedaan masyarakat menjadi sebuah tantangan bagi suatu negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan. Tantangan selanjutnya, yakni pasca pandemi COVID-19, membuat para murid mengalami banyak ketertinggalan dalam hal belajar dan banyak sekali kesenjangan yang dirasa menurunkan motivasi belajar para murid. Menjadi seorang guru pada era saat ini harus berusaha memantaskan diri. Saat ini terdapat banyak konsep untuk mendesain pembelajaran yang membutuhkan pemahaman secara mendalam supaya dapat diterapkan dengan tepat pada pembelajaran sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pemerintah. Menjadi seorang yang beragama, seorang manusia hendaklah senantiasa menjadikan Tuhan sebagai muara dalam melakukan segala hal. Bagi umat Islam, Al-Quran yang Allah turunkan sebagai kitab suci merupakan petunjuk dalam mengarahkan kehidupan. Begitupun dengan hal yang berkaitan dengan belajar. Allah telah turunkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut merupakan proses belajar. Dengan adanya motivasi dan dorongan yang kuat demi terlaksananya proses pembelajaran yang berkualitas dan bermanfaat di dunia dan di akhirat, maka saya selaku guru sadar betul pentingnya pembelajaran bermakna pada proses pembelajaran yang diselenggarakan di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro, yang merupakan sekolah penggerak pertama. Begitu juga guru sebagai pelaksana lapangan dalam proses pembelajaran di kelas yang menerapkan kurikulum merdeka dalam proses tersebut. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan salah satu upaya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan menginternalisasikan ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 pada mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro Lampung. Di balik proses belajar mengajar, ada beberapa tantangan yang harus dilalui. Yang pertama, guru sudah merasa nyaman dengan kondisi di mana mereka sudah merasa menggugurkan tanggung jawab mengajar, sehingga enggan untuk melakukan inovasi pembelajaran dan mengeksplor sumber belajar yang ada. Ini sangatlah berbahaya karena semua hal di dunia ini terus mengalami dinamika perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Yang kedua, terlena dengan kemudahan teknologi saat ini, padahal sosok guru tidak dapat tergantikan seperti yang tercantum pada makna semboyan Tutwuri Handayani, yaitu guru di depan memberi teladan, di tengah memberi inspirasi dan motivasi, dan di belakang memberi dorongan semangat. Pendekatan tersebut hanya bisa dilakukan oleh sosok seorang guru. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, langkah-langkah dalam menginternalisasikan ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 pada mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu langkah pertama, ayat pertama, membaca karena Allah Ta'ala. Membaca yang dimaksudkan tidak hanya sekedar membaca sebuah bahan bacaan, terkhusus bahan bacaan berbasis mata pelajaran bahasa Inggris, tetapi juga mempelajarinya lebih mendalam, sehingga apa yang dibaca menjadi sebuah pengetahuan yang mana pengetahuan tersebut harus memberi manfaat bagi seluruh alam semesta. Pada kesempatan tersebut, materi ajar pada proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu berkenaan dengan report text. Saya mengajak murid untuk memikirkan cita-cita yang ingin mereka raih di masa yang akan datang, membaca referensi bahan bacaan berbahasa Inggris, dan mengidentifikasi fenomena berkenaan cita-cita masing-masing murid.
Kemudian saya menginstruksikan para murid untuk menceritakan apa yang telah mereka dapat. Di saat itulah saya bisa mengetahui bahwa para murid memilih cita-cita karena mempertimbangkan kebermanfaatannya untuk alam semesta. Today, I want to tell you guys about my dream job. My dream job is to be a chef. Why I want to be a chef? Because I can and I like to cooking. My dream job is math professor. Math professor research about math. Math professor solves case about counting. Langkah kedua, ayat kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan cara yakin bahwa Allah telah memberikan kemampuan intelektual kepada kita, sehingga kita mampu mempelajari ilmu pengetahuan. Cara lain untuk bersyukur yaitu dengan berbagi ilmu kepada orang lain. Saya mengajak anak murid saya untuk berbagi cerita mengenai cita-cita mereka kepada para murid disabilitas yang ada di SLB. Ada beberapa capaian dalam aktivitas ini yang dimaksudkan untuk memfasilitasi kebutuhan masing-masing murid dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memotivasi murid akan pentingnya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, termasuk kesempurnaan fisik, mental, dan pikiran. Salah satu rasa syukur tersebut tercermin dari semangat murid dalam belajar. Belajar pada kesempatan kali ini adalah belajar mengasah kepercayaan diri para murid di kelas saya untuk menjadi pembicara di depan orang lain. Memanajemen diri sebagai narasumber adalah pembelajaran yang sangat berharga. Ini merupakan unjuk kerja para murid dengan kategori gaya belajar kinestetik, di mana murid cenderung suka berbicara. Itu juga merupakan unjuk kerja bagi murid dengan gaya belajar auditori, karena murid auditori setelah mereka mendapatkan informasi dengan kemampuan pendengaran, kemudian memprosesnya dan selanjutnya menguatkannya melalui lisan seperti menjadi pembicara di depan orang lain. Berikutnya, belajar bagi murid dengan kategori gaya belajar visual, mereka berbagi pengetahuan tentang cita-cita dengan menggunakan media visual seperti gambar dan atribut yang biasa digunakan pada suatu pekerjaan yang merupakan cita-cita mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. A doctor is a doctor who give anesthetics to the patient. Twitter, Instagram, and so on. My dream job is math professor. Langkah ketiga, ayat ketiga, membaca kembali. Membaca berulang kali demi mendapatkan ilmu dan memperkokoh iman. Maksudnya adalah para murid saya berikan kesempatan untuk mempelajari kebesaran Allah dengan menyaksikan secara langsung berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para murid disabilitas, sehingga para murid saya menyadari bahwa pentingnya bersyukur untuk bisa bertahan hidup dengan segala keterbatasannya. Langkah keempat, ayat keempat, menuliskan temuan. Para murid saya berikan instruksi untuk menuliskan laporan berkenaan dengan disabilitas yang telah mereka temukan secara berkelompok dalam bentuk report text, sehingga dapat dibaca oleh orang lain dan generasi berikutnya. Oleh karena itu, ilmu tersebut dapat dikembangkan. Langkah kelima, ayat kelima, berkarya. Setelah para murid menuliskan laporan mereka dalam bentuk report text, saya instruksikan mereka mengumpulkan hasil karya mereka menjadi satu dan dibukukan. Proses ini memberikan kesempatan para murid untuk berkarya melalui ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Allah, dari alam sekitar yang merupakan ciptaan Allah. Refleksi dari apa yang telah saya lakukan, terdapat hasil dan dampak yang efektif karena selain para murid dapat menguasai materi bahasa Inggris berkenaan report text dengan pembelajaran bermakna, para murid juga sadar akan pentingnya bersyukur dan juga mengasah kepercayaan diri mereka untuk berbagi pengetahuan kepada orang lain. Respon dari orang lain atas praktik pembelajaran bahasa Inggris saya diungkapkan oleh Ibu Pengawas Pembina Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro. Kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna jika berbasis aktivitas, di mana murid mendapatkan pengalaman langsung dalam proses pembelajaran, sehingga ilmu yang mereka dapat akan lebih bermanfaat dalam kehidupan mereka. Semangat Ustazah Fitri Setia dalam membangun anak bangsa menuju masa depan yang gemilang. Demikianlah penjelasan tentang praktik baik yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.